Pembantu mencintai anak majikannya. Mira, asisten rumah tangga asal Bogor, sudah 7 tahun bekerja pada satu keluarga warga Saudi di kota Riyadh. Di rumah besar itu cuma ada 4 orang, yakni sepasang kakek nenek dan seorang anak bungsunya yang bernama Khaled serta Mira sendiri. Ayah Khaled yang bernama Abdullah asli warga Saudi, sementara ibunya berasal dari Lebanon. Khaled baru lulus kuliah di King Saud University Riyadh tahun lalu dan kini bekerja di sebuah perusahaan swasta nasional. Mira berangkat ke Saudi saat umur 17 tahun. Setelah perkawinan muda yang baru dijalaninya selama setahun gagal karena suaminya menceraikan, Mira masih trauma dengan masa lalunya. Maka setiap ada pria yang mencoba mendekatinya, tak dianggapinya. Karena Mira bekerja di rumah Bapak Abdullah itu sejak Khaled masih duduk di bangku Sanawiyah SMA, maka Khaled dan Mira tidak canggung. Lebih-lebih semua saudara Khaled tidak di rumah Bapak Abdullah karena sudah pada menikah. Khaled biasa berbicara, menyuruh atau minta sesuatu kepada Mira. Suatu hari saat Khaled sedang bekerja dan Bapak Abdullah sedang keluar rumah, Mira mengelap perabotan di ruang tamu. Di situ ada foto setengah badan Khaled menggunakan baju short dan hudra. Mira mengelap bingkai dan kaca foto itu sambil memandangnya. Dalam hatinya Mira berkata, "Dulu saat aku datang ke rumah ini, Khaled masih sekolah di SMA. Sekarang sudah besar dan ganteng. Kulitnya putih, hidungnya mancung, dan berkumis pula." Selama Mira bekerja di rumah Bapak Abdullah, belum pernah diganggu Khaled dan saudara-saudaranya yang semuanya telah menikah. Khaled orangnya baik, sopan, dan kadang suka memberi pulsa kepada Mira. Pada hari libur, di saat Bapak Abdullah dan istrinya masih tidur, Khaled pergi ke dapur minta dibuatkan teh. Sambil menunggu teh manis, ia berkata kepada Mira, "Mira, kamu sudah lama bekerja di rumah ayahku dan sudah seperti saudariku sendiri. Maukah kamu membuka kerudungmu agar aku bisa melihat hitam dan panjangnya rambutmu sebentar saja?" Mendengar kata-kata itu, Mira terkejut dan deg-degan hatinya, lantas berkata, "Tidak bisa, kamu bukan muhrimku. Jika kamu macam-macam, aku akan berteriak, biar Bapak Abdullah bangun dan memarahi kamu." Mendapat jawaban seperti itu, Khaled berlalu dengan sedikit ada rasa malu. Di lain waktu saat Mira dalam mobil bersama Khaled ke rumah kakaknya yang baru melahirkan, Khaled menyatakan kesukaannya kepada Mira, namun Mira tak menanggapinya. Selain berkata langsung kepada Mira, Khaled pun pernah menyatakan kesukaannya lewat telepon saat malam hari ketika Mira akan tidur. "Tidak mungkin, kamu anak majikanku, aku cuma seorang pembantu. Kamu anak orang berada, aku anak orang tak punya. Kamu orang Saudi, aku ajnabi pendatang," kata Mira kepada Khaled. "Mira, apapun permintaanmu akan kupenuhi, asal kau mau menjadi istriku. Kamu orang baik, kamu jujur, kamu cantik, dan sudah lama bekerja di rumah ayahku. Jadi, aku tahu pribadimu," kata Khaled. Menurut rencana, sebulan lagi Mira akan pulang ke Indonesia. Lagi-lagi Khaled menyatakan kesukaannya pada Mira, karena Khaled sering telepon Mira dan menyatakan cintanya. Hati Mira lama-lama terbuai juga.
Kalau kamu memang suka padaku, kamu harus membuktikan. Datang ke Indonesia menghadap orang tuaku dan menikahiku di sana. Aku mau dibawa ke Saudi, tapi harus dengan visa sebagai istri, bukan pembantu lagi, kata Mira. Oke, gak masalah Mira, akan kuturuti apa maumu. Tunggu saja, aku akan safar ke Indonesia, kata Khalid. 2 hari menjelang Mira pulang, semua anak-anak Bapak Abduwo datang memberikan hadiah. Ada yang berupa uang, pakaian, dan perhiasan. Bapak Abduwo memberi hadiah jam tangan bagus buat ayah Mira. Sementara istri Bapak Abduwo memberi kalung untuk Mira dan sebuah cincin untuk ibunya. Menurut jadwal penerbangan, Mira akan terbang malam hari pukul 00.15 WSA. Karena Bapak Abduwo sudah tua, maka Khalid yang disuruh mengantar Mira ke bandara. Selama dalam perjalanan, Khalid dan Mira ngobrol panjang lebar. Saat parkir di terminal bandara, Khalid memberi hadiah khusus berupa cincin kepada Mira, dan di mobil itu pula Khalid memasukkan ke jari Mira. Dengan tatapan mata penuh cinta, Khalid mengantar Mira sampai ke depan ruang pemeriksaan imigrasi. Mira melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Sesampai di kampung halamannya, Mira langsung menelpon Khalid. Demikian juga mengabari Bapak Abduwo bahwa ia telah sampai dengan selamat berkat perlindungan Allah. Setelah Mira ke Indonesia, Khalid terus menelpon menanyakan kabar dan mengulangi pernyataan cintanya kepada Mira. 2 bulan kemudian, Khalid benar-benar akan datang ke Indonesia. Mira diminta menjemput Khalid di Bandara Soekarno-Hatta. Mira yang rumahnya di Citeureup, Bogor itu tentu saja mudah untuk pergi ke bandara dan tidak perlu waktu yang lama. Melalui sebuah agen travel di Riyadh, Khalid sudah membooking alias memesan kamar di hotel di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Siang menjelang sore, Khalid dan Mira sampai di hotel. Kalau sewaktu di Saudi, Mira dan Khalid malu-malu dan tidak bebas bicara, kini mereka bebas tiada jarak. Mira dan Khalid sebagai pasangan kekasih berbicara penuh canda tawa. Waktu petang tiba, Mira pamitan mau pulang. Mira berjanji esok pagi akan datang lagi mengajak Khalid melihat pemandangan alam pegunungan yang indah berhawa sejuk di puncak. Sorenya rencananya Khalid akan dibawa ke rumah Mira untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Pagi hari sekitar pukul 8, Mira sudah sampai di hotel menemui Khalid. Betapa terkesimanya hati Khalid saat melihat wajah Mira yang cantik. Di pagi yang cerah itu, Mira tidak berkerudung. Ia berkacamata hitam, memakai celana jeans dan kaos berwarna krim. Setelah Khalid dan Mira sarapan, keduanya lantas berangkat ke puncak menggunakan jasa mobil travel yang disediakan oleh pihak hotel. Pak sopir duduk di depan sendirian, sementara Khalid dan Mira duduk berdua di jok belakang berduaan. Khalid tidak memakai baju shop ciri khas Saudi, melainkan memakai celana jeans dan shit, tak lupa berkacamata hitam. Dalam hati Mira berkata, Khalid benar-benar tampan. Sesampainya di puncak, Mira dan Khalid mengobrol berdua di taman pada sebuah villa yang telah dipesan. Mira dan Khalid duduk berdekatan tiada jarak. Kepala Mira bersandar di dada Khalid, rambut Mira dibelainya dengan mesra. Merasakan kehangatan dari Khalid, anak bekas majikannya itu. Mata Mira pelan-pelan terpejam.
Langit di pegunungan puncak siang itu diliputi mendung hitam dan mulai turun rintik-rintik hujan diiringi suara petir yang menggelegar. Mira pun terkejut dan terbangun. Saat bangun, mata Mira terbelalak penuh keheranan. Ternyata Mira bukan berada di puncak, bukan pula tertidur di dada Khaled, tapi masih di kamar rumah majikannya di Saudi. Rupanya Mira cuma berkhayal, kemudian bermimpi. Bersambung.